A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah leci, buah atap. Memang cuman jamaah mujahirin Al-Mujahirin Bekasi. Muhajirin. Yang bener yang mana sih? Oh, Muhajirin. Memang cuman jamaah Al-Muhajirin Bekasi yang paling mantap. Ketawa aja. Emang suka gini nih Bu ya. Allah. Luar biasa kalau udah sama Ustadz Abe Gifran, sama guru-guru kita. Apalagi ketemu dengan jamaah semua yang ceria ya. Di hari yang penuh keberkahan setiap akhir pekan, Sabtu dan Ahad ya. Dalam acara kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bersama saya David Halik yang insya Allah akan menemani selama acara ini berlangsung ya. Selama 1,5 jam ke depan. Dan tentunya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita. Nabi besar yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, udah pada makan belum ini? Alhamdulillah, kok matanya pada kriap-kriap, ini kekenyangan apa ya? Masya Allah, siang-siang itu emang paling enak mager ya, malas gerak udah makan apalagi. Dalam Islam itu banyak hal yang diatur ya. Islam itu buku panduan dalam kehidupan kita ya. Punya buku panduan yaitu Al-Quran supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau pengen selamat dunia akhirat pegangannya Al-Quran. Apa aja yang diatur? Banyak. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari mulai kita lahir sampai kita nanti kembali ya. Kita meninggal, kita wafat. Di antaranya yang diatur adalah mengenai pernikahan. Nah, pernikahan itu masuk di dalam hal-hal yang diatur di dalam Islam. Nah, bagaimana Islam melihat tentang pernikahan ini? Nah, untuk itu hadir bersama kita guru-guru kita yang sudah tidak asing lagi. Udah ngangkat mic aja belum? Ustadz yang selalu digandrungi oleh jamaahnya. Ustadz yang ilmunya sangat dalam. Al-Mukarram Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam guru. Sehat guru. Ya Allah. Alhamdulillah baik, sehat. Bu, Baru pulang haji ini kayaknya. Baru pulang haji. Ya Allah, coba rambut diangkat dulu itu. Ini kalau saya dibuka udah kayak Saya. ya Allah. Bisa benar kalau biar ibu-ibu fokus ya kalau nanya ya. Masya Allah. Bukan dia nggak tahu Al-Muhajirin. Padahal tahu. Ngapa ngomong begitu biar ibu-ibu fokus. Pinter bener ya. Alhamdulillah sehat Bang Hafid. Alhamdulillah sehat Kiai. Kiai ini baru balik haji ini kemarin. Alhamdulillah. Saya kemarin baru pulang haji. Saya doain di sana. Saya didoain? Enggak. Saya kira saya didoain di sono. Aduh, gimana tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Bawa jamaah ya di sana ya. Bawa jamaah, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan Bang David dan semua pemirsa bisa haji. Amin, amin ya Allah, amin. Dibayarin apa gimana? Daftar belum lu? Hah? Daftar belum? Belum. Masih lama. Ya Allah. Baik, di sebelah Ustadz Abe Gifran hadir juga guru kita. Beliau adalah tamatan dari Al-Azhar Kairo. Beliau juga sedang mengambil gelar doktoralnya di UIN Makassar. Beliau juga pimpinan di pondok pesantren ya di Al-Kausar Bogor ya, pondok pesantren Al-Kausar Bogor, yaitu Kiai Haji Awaluddin Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David. Alhamdulillah sehat. Harusnya antum yang duduk di sini. Ya salah. Balik ya. Gantian. Iya. Karena kan kalau dia mah tiap minggu. Iya Kalau benar. kita kali-kali. Justru itu mendingan jadi host ya. Allahu Akbar. Dan samping Ustadz Awaluddin hadir juga guru kita yang luar biasa ini. Beliau ini di pondok pesantren dulu. Di mana Kiai? Saya di Husnul Khotimah. Di Kuningan kalau nggak salah. Kuningan. Kemudian di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Di Jakarta. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ya, S2-nya ambil di Universitas Islam Brunei Darussalam. Ya salam, Masya Allah. Ini Bu luar biasa loh Bu ilmunya semuanya. Jadi insya Allah berkah, kita berikan salam hormat dan takzim kita untuk Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Ini ada temennya juga Ustadz Hafiz Quran juga gabung di jamaah ya. Ustadz Agung. Ustadz Agung, Assalamualaikum Ustadz Agung. Ya Allah, luar biasa. Makasih sudah meluangkan waktunya ke sini nih. Ustadz Agung juga teman juga sama Ustadz Awaludin Ghafar. Teman juga sama Ustadz Abe Gifran katanya. Teman kita semua. Hah? Teman kita semua. Saya juga temenan ya Ustadz ya. Mukanya muka Al-Quran. Apa? Mukanya muka Al-Quran. Muka Al-Quran ya. Jadi muka Al-Quran tuh bercahaya, glowing. Ya Allah. Jadi kalau muka mau glowing, pokoknya bersahabat dengan Al-Quran. Allah, nggak usah ke dokter Bu, nggak usah perawatan. Pak, hemat Pak. Hemat ya. Tapi ada juga muka almenak. Apa tuh? Oh, Nyari tanggal mulu. astagfirullahaladzim. Mana orangnya? Mana ada? Ada orangnya? Mana? Ada di sini ntar. Masya Allah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi ke tema kita ya mengenai pernikahan. Pernikahan itu bukan cuma sekedar menyatukan dua orang. Tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya. Supaya pernikahan itu benar-benar bisa litas kuno ilahi. Bisa mendamaikan, menjadi penentram jiwa kita antara yang satu dengan yang lainnya. Nah pernikahan seperti apa? Tapi sebelum lebih dalam, sama-sama kita ajak Anda semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Mahkamah Agung resmi mengundangkan aturan tentang larangan pencatatan pernikahan beda agama. Aturan tersebut diundangkan melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan juga kepercayaan. Skema tersebut resmi diundangkan oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin 17 Juli 2023. Isi SEMA 2 2023 tersebut menegaskan dua hal. Pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan juga kepercayaan. Dan kedua, ditegaskan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan pencatatan pernikahan yang berbeda agama. MUI apresiasi keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Menurutnya peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan menutup celah bagi pelaku perkawinan antar agama yang berusaha mengakali hukum. Sebelumnya, perkawinan beda agama ini pernah disetujui oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu pertimbangan hakim saat itu, penetapan pernikahan beda agama adalah perbedaan agama tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ya, Indonesia ini kan kita berdasarkan Pancasila ya. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau bicara mengenai hal-hal yang sifatnya ritual ibadah, ya termasuk pernikahan dianggapnya itu diatur melalui undang-undang agama ya atau aturan agama masing-masing. Nah ini yang diadut oleh negara kita. Makanya ada undang-undang hukum Islam ya kita benar. Nah untuk ngebahas soal ini secara general mungkin pandangannya dulu ya. Pandangan pernikahan agama di dalam sudut pandang agama Islam sendiri. Sebelum kita bahas lebih dalam. Silakan mungkin Ustaz Abe, fadhol. Baik Mas David, Masya Allah Tabarakallah. Dan ini menjadi satu tayangan yang tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di negara kita masih banyak pemimpin-pemimpin yang ingin menyelamatkan anak bangsa. Dan ini adalah identitas daripada bangsa negara Indonesia. Yang tentunya kita tidak hanya beretika, tetapi memang asas daripada bangsa ini dibangun dengan Pancasila dan hukum yang ada di negeri ini tidak terlepas dari dasar-dasar Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya apa yang diputuskan oleh MA ini menjadi satu putusan yang memberikan kejelasan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tankihu musyrikina hatta tu'minu. Dan ini adalah jelas, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diingkari dan tidak bisa diragukan. Sebagaimana di sini merupakan nahyi, merupakan larangan. Tidak boleh dinikahi atau jangan menikah siapa orang musyrik kecuali mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika apa yang diputuskan oleh MA ini senada dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kalau demikian insya Allah bangsa ini akan dijaga dari azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ini satu pencerahan buat kita semua. Silakan mungkin tanggapannya dari Ustadz Awaludin, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ini sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Kita harus apresiasi kepada pemimpin-pemimpin kita
yang betul-betul secara tidak langsung mereka memikirkan masa depan bangsa ini. Ketika kita berbicara soal pernikahan bukan hanya bagaimana menyatukan dua insan yang berbeda, tapi di situ harus kita lihat bahwa di dalam pernikahan itu ada namanya sir. Rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sudah menikah. Lihat diri kita sendiri, sebelum kita menikah kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Bisa dikatakan seperti itu. Ketika kita sudah menikah, maka Allah akan kayakan kita dengan rizki-rizki yang sangat luar biasa. Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa, di mana di zaman saat ini orang ketika mereka sudah berego dengan dirinya masing-masing atas nama hak asasi manusia, mereka bisa nikah dengan siapapun, akan tetapi ulil amri kita, pemimpin kita membatasi tentang kebebasan kita dalam memilih atau mengambil sebuah tindakan dengan merujuk kepada norma-norma agama. Ini sangat luar biasa, ini patut kita apresiasi dan patut kita syukuri. Mudah-mudahan pemimpin bangsa yang lanjutnya akan lebih konsen terhadap mempertahankan norma-norma agama. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ustaz Hasbi. Apa yang diputuskan oleh MA berupa larangan beda agama itu betul-betul membuat hati kita senang, bahagia. Orang-orang Islam, kita orang-orang yang beriman, guru-guru di sini, semua pemirsa Cahaya Hati di seluruh Indonesia, termasuk di sini bapak-bapak, ibu-ibu, membuat kita bahagia. Sehingga diapresiasi oleh MUI. Bahkan bukan diapresiasi oleh MUI saja, tetapi langsung diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayatnya surat Al-Baqarah surat 2 ayat 221. Kang David Khalid mau irama apa? Silakan apa? Mau irama apa? Saya sudes apa? Sudes. Ya. Saya bacakan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah, Masya Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kalau rumah tangga mau sakinah mawadah warahmah, maka kunci utamanya harus iman. Sekalipun si perempuan akan dinikahi itu adalah membuat hatimu berdegup kencang. Pokoknya kalau tidak seakidah, pending dulu. Pastikan kita amalkan ini 2-2-2-1. Makanya fatwa MUI salah satunya tidak boleh nikah beda agama. Kita mah sudah aja makmum sajalah sama MUI lah. Ya, Bismillah. Amin. Insya Allah baik, terima kasih banyak Ustaz Hasbi. Sebenarnya undang-undang negara kita ini di undang-undang, saya sambil lihat ya. Ini undang-undang pasal 2, undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu jelas di pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Undang-undang sudah mengatur Ustaz. Tapi yang terjadi adalah walaupun tahu memang dilarang menurut undang-undang ya gitu ya mengenai perkawinan campuran, ini bukan percampuran ras, tapi sering terjadi adalah pencatatan terhadap pernikahan tersebut di catatan sipil. Nah, ini yang disebut sebagai katanya adalah yang akhirnya muncul MA itu tadi memutuskan bahwa tidak boleh dicatatkan. Dan kalau emang mau dicatatkan harus melalui pengadilan. Hakim tidak boleh mensahkan pernikahan beda agama. Nah makanya diperkuat melalui MA tadi. Itulah menurut saya kalau MA-nya gitu, MA-nya
dia dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Saya merasa yakin bahwasannya para malaikat pun mengapresiasi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengapresiasi. Bahkan Rasulullah SAW insya Allah Oke. sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia. Baik, ada satu pertanyaan ini. Nah, bagaimana dong Ustadz kalau misalnya kita melihat, maaf ya, di zaman dulu ya, di zaman para sahabat pun ada yang menikah dengan beda agama. Laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim. Kalau yang perempuannya muslim, laki-laki non-muslim udah jelas nggak boleh. Ya. Tapi ada nih buktinya laki-laki muslim menikah dengan perempuan muslim. Alasannya adalah masih dalam lingkungan ahlul kitab. Tapi nanti jawabnya. Ya. Nanti jawabnya. Bagaimana? Terus bagaimana pula yang sudah melangsungkan pernikahan sampai saat ini? Apa yang harus dilakukan? Temukan jawabannya. Tentunya hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلا الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya.
Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang mereka bayarkan kepada mantan istri yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi adalah terjemahan dari surah Mumtahanah ayat 10, surah ke-60 dalam Al-Quran ya, yang isinya 13 ayat. Nah, dan untuk mengetahui lebih dalam tentang surah yang dibacakan ini masih berkaitan dengan tema kita, langsung kita simak penjelasan tafsirnya dari guru kita Al-Mukarram Ustadz A.B.G. Frans. Fadol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak suara ibu-ibu lebih semangat dari bapak-bapak. Ya salam. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang ngaminnya kenceng. Ketahuan yang ngaminnya kenceng gak punya duit. Rasanya saya mau ulangi, mudah-mudahan bapak-bapak lebih semangat yang kedua. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kedua, alhamdulillah lumayan seimbang. Alhamdulillah. Saya doain mudah-mudahan pulang dari tempat hutang-hutangnya lunas. Amin. Yang ngaminnya kenceng, baju seragamnya belum dibayar. Yang sama kita hormati, alhamdulillah saya punya guru, punya sahabat, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang beliau berikan dalam pengalaman hidup. Selama saya bersama beliau, Mas David Halik. Kita doain mudah-mudahan tambah berkah umurnya. Amin. Dan selalu terus memberikan warna-warna baru untuk bisa menyemangati kita dalam thalabul ilmi. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu pas segenap para ulama, para tokoh, para kiai dimanapun berada. Semoga doa kita pada siang ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah qad akhrajana ta'izal fikri lil arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, bahwasanya ini menjadi ayat yang begitu panjang. Alhamdulillah. Sehingganya banyak hikmah, banyak sekali maha keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adalah apa? Bahwa di dalamnya tidak ada lain melainkan memberikan kemaslahatan dan keuntungan buat kita semua. Betul apa betul? Betul. Betul betul. Sehingganya tidak ada aturan yang diturunkan oleh Allah melainkan menjadi kebaikan bagi umat Nabi Muhammad. Amin. Tidak ada satu aturan yang diberikan oleh Allah melainkan mereka yang beriman lalu menjalani daripada aturan tersebut melainkan menambah kebaikan bagi mereka. Alhamdulillah. Maka ketika ayat ini turun dalam surah Al-Mumtahanah, tidak ada lain saat di mana Rasulullah SAW sedang sudah berhijrah. Nah, ini masjidnya masjid Muhajirin. Apa Ustaz? Mujahirin. Dia salah Muhajirin. Muhajirin Ustaz. Muhajirin. Bukan mujahirin. Iya, ini Masya Allah ayat yang kita bahas ini di masjid. Mujahirin. Ada orangnya ada? Ada. Mana orang? Nah, saat di mana Rasulullah hijrah, apa diturunkanlah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ada orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah, tapi mereka hijrahnya bukan karena Allah. Betul apa betul? Ada orang hijrah kadang-kadang tidak karena iman dulu, tapi karena kekayaan. Ada yang nikahnya ngelihat kaya dulu, ada yang begitu ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Dia niatnya hanya karena kekayaan. Maka kalau niat nikahnya karena kekayaan, kayaknya hilang. Hadir kami
kemiskinannya yang timbul adalah perpisahan. Betul apa betul? Betul. Ku cari-cari teman hidup. Bisa apa kagak? Saat ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan itu ayat dengan tujuan adalah apa? Saat ada kaum muhajirin yang mereka berhijrah ke kota Yastrib, harus ditanya dulu dengan diuji. Apa ujiannya? Dalam Musnad Al-Kubra dikatakan ketika keluar pamtahinuhunna, maka apa diceritakan oleh para ulama? Diujinya mereka bersahadatkah kepada Allah, bersaksikah bahwa Allah Tuhan mereka, dan mereka bersaksikah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dalam kehidupan. Alhamdulillah. Nah, ini ujian yang diujikan oleh Allah kepada para mereka yang berhijrah. Lalu saat itu Allah katakan, aku lebih tahu siapapun di antara mereka bagaimana keimanannya. Maka kita nggak boleh gampang lihat orang dari mukanya. Pak, ini ada orang cemberut diomongin. Nih ngapa sih dia mau cemberut bae, romanya hidupnya masalah mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Lah. Jangan lihat orang itu dari apa yang menjadi framing kita. Betul-betul. Ada orang ngelihat, gue mah aneh ngelihat dia romanya susah mulu, nggak ada senang-senangnya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Nggak boleh Pak, kita punya sangkaan jelek sama orang monyong belum tentu dia kesel sama kita. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Bener apa kagak? Betul. Bener apa kagak? Bener. Maka Allah menekankan dalam Al-Quran, aku lebih tahu keimanan seseorang. Sehingganya ini menjadi taukid, penekanan kepada kita, jangan pernah kita menghakimi orang lain. Ini ada orang, gua mah hebat, tahajud tiap malam, lu mah nggak pernah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Kalau tujuannya untuk ria, tidak akan jadi apa-apa di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul. Makanya ini pengajian Masya Allah banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu pengajian di mana-mana paling rame. Alhamdulillah. Yang bawa tas bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, sebab tasnya dari rumah kosong, balik ngaji itu tas pada gendut. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Mana ada bapak-bapak bawa tas, ibu-ibu doang. Alhamdulillah. Alasannya banyak. Apa alasannya? Kalau kue dimasukin buat cucu gua. Ya, ada orang sini yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka ketika kita menilai seseorang, jangan framing kita yang dikedepankan. Kadang mohon maaf, kalau kita udah nggak suka sama orang, apapun yang dilakukan orang itu nggak ada bagusnya buat kita. Bener apa kagak? Betul. Ada yang begitu di sini? Ada. Mana orangnya? Nggak demen sama Bang David. Semua yang dilakuin Bang David jelek aja. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau ada orang demen sama Bang David, apapun yang dilakuin Bang David, orang seneng aja. Alamu bi imanhim. Allah lebih tahu dengan keimanan seseorang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saat diuji kita dengan ini, jangan sampai iman kita jadi orang-orang yang kendor. Betul apa betul? Betul. Oleh karenanya ketika sudah diuji dari ayat ini dengan keimanannya, dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi kekuatan kepada kita. Nih, Bu. Saat iman kita kuat, jangan gampang banget. Abong, nih orang kaya, abong cakep, nggak dilihat dulu agamanya, anaknya disodor-sodorin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Maka lihat agama kita ngajarin saat kita memberikan pasangan kepada anak kita, yang pertama harus diperhatikan 5 liha, hartanya. Yang kedua li jamaliha, cantiknya. Kudu cantik apa kagak? Pernah ada orang kalau di Facebook mau cakep banget mukanya,
Ada yang begitu ada? Ada. Pas dilihat aslinya ngebul ya. Ada orang sini yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Tapi yang penting tidak hanya itu. Lina sabiha harus kita lihat. Tapi di antara ketiga itu yang paling penting adalah apa? Lidiniha. Ini menjadi patokan dasar saat kita punya anak, saat kita punya keturunan, menikahlah mereka dengan yang punya agama sesuai dengan agama kita, insya Allah. insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Mukarram Kiai Haji Abi Gifron yang sudah membagikan ilmunya. Luar biasa, begitu semangat, begitu berapi-api mengingatkan kita ya tentang pentingnya untuk taat terhadap perintah Allah. Suka ataupun nggak suka, kalau udah perintah Allah sami'na wa ata'na, taat udah. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan Bapak Ibu. Oh ya, silakan. Ada orangnya ada? Ada, mana orangnya? Silakan Ibu. Yang di depan. Silakan namanya dan langsung pertanyaannya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana nasib anak muda yang hamil di luar nikah tetapi beda agama? Apakah tetap dinikahkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah hamil di luar nikah, beda agama. Ada dua masalahnya nih. Enggak tambah lagi masalah yang satu lagi Bu apa gitu. Belum. Susah banget ya. Dan bayar kredit. Ya Allah. Gimana? Baik Mas Silakan, Hafidh, ya silakan. Allah. Satu. Hal ini menjadi miris, menyedihkan, dan tentu kalau ada kejadian demikian membuat orang tua yang paling malu dan terpukul. Kenapa? Tidak ada orang tua yang pengen punya aib. Karena aib anak, aib orang tua. Kebaikan anak, kebaikan orang tua. Saat anak ini jadi kebaikan, orang tuanya pasti bahagia. Tapi saat anak ini menjadi malapetaka, ancaman, bahkan menjadi satu yang menghinakan, orang tua yang nggak bisa tidur. Benar apa enggak? Benar enggak? Maka miris kalau kejadian ini. Ulama sepakat ketika menjadi hal masalah yang sedemikian rumit. Pertama hamil. Yang kedua yang hamilinnya non muslim. Ribet urusan. Benar apa kagak? Benar enggak? Siapa yang salah? Yang salah satu orang tua. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada pengawasan dan terlalu bebas dalam pergaulan. Yang kedua, kadang orang tuanya udah ngingetin anaknya dablek. Paham dablek? Ngerti dablek? Susah diajarin, bener sendiri kata dia, dan nggak mau ngikutin apa kata orang tua. Yang dia selalu ngomong, orang tua kolot. Gak usah urusin saya paham kok hidup saya paham kok tujuan saya. Yang ntar masuk neraka bukan lu doang. Benar apa kagak? Orang tua ke bawah. Maka ini wajib penting dan kita semua punya tanggung jawab. Maka kalau ada kasus demikian, ulama sepakat tidak sah dalam pernikahannya. Lalu ketika anak ini lahir, nisbatnya kemana? Nasabnya ke siapa? Jelas sama ibunya. Terputus dengan ayahnya dan dihukum zina karena tidak ada hukum aturan yang dibangun dengan agama. Ini jelas nisbatnya. Misalkan namanya siapa? Namanya si Imas. Ada Imas di sini ada? Si Fulan aja deh. Fulan aja dah. Fulan bin Wati begitu. Ke ibu ya, ke ibu ya. Wati ya ke ibunya. Nisbatnya ke ibunya, tidak ke bapaknya, dan bapaknya tidak wajib dan tidak hak serta tidak berhak mewalikan anak tersebut. Yang rugi siapa? Iya. Bener apa kagak? Udah nggak diwaliin sama bapaknya, nggak dapat waris dari bapaknya. Kenapa? Karena tidak dengan hukum yang benar. Betul? Betul. Maka solusinya adalah apa? Nikahkan dengan satu syarat.
Apa syaratnya? Si non muslim tadi harus muslim karena Allah, bukan karena terpaksa atau karena inilah ini kehamilan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, jawabannya ya Kiai ya. Baik Ibu, sudah jelas ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Terima itu kasih, ya, Ustadz. ya Masalah. itu masalah yang mungkin terjadi di sekitar kita. Cuman mau nanyanya nggak enak. Ya diwakilin deh sama Ibu ya Bu ya. Pertanyaannya mewakili. Ya mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat. Nanti masih ada bahasan lagi ya. Bagaimana juga dengan orang yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang beda agama. Misalnya perempuannya muslim, suaminya bukan agama Islam. Nah terus kalaupun yang laki-lakinya Islam, perempuannya yang bukan agama Islam bagaimana ya? Sudah berlangsung, sudah punya anak. Tapi sayang Ustadz udah sampai di sini ya. Nanti ya lanjut lagi. Datang lagi sini Ustadz ya. Ya insya Allah ya, Masya Allah. Baik, jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Ustazah Rida tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Isinya adalah larangan untuk menikahi perempuan musyrik. Begitu juga dengan laki-laki dari golongan musyrikin. Bahkan juga ada yang lebih dalam lagi mengatakan ini tidak hanya musyrik tapi juga orang kafir juga termasuk yang tidak boleh dinikahi. Nah mungkin bisa dijelaskan juga Ustadz, ini berkaitan juga salah satu ayat di surah Al-Maidah itu yang membolehkan kita kaum muslimin khususnya laki-laki menikah dengan perempuan ahli kitab. Nah, apakah ayat ini tidak sedikit kontradiksi atau mungkin bisa dijelaskan definisi dari ahli kitab ini gimana gitu Ustaz? Silakan Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 221 ini
pada intinya adalah larangan untuk menikahi wanita yang musyrik dan larangan untuk menikah dengan laki-laki yang musyrik. Ayat ini turun sebab nuzulnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi. Pada suatu hari baginda Rasul SAW memerintahkan Aba Mursid Al-Ghanawi. Aba Mursid Al-Ghanawi ini diutus oleh baginda Rasul datang ke Mekah untuk membebaskan kaum muslimin yang masih tersisa di sana. Ternyata Aba Mursid ini ketemu dengan cinta lamanya. CLBK, jadi ternyata di zaman baginda Rasul juga ada CLBK ya. Namanya wanita itu adalah Inak. Ya, nama Inak, dia nama jahiliyah. Kemudian bertemu dengan Inak dan kemudian Inak ini masih ada rasa dengan Aba Mursid Al-Ghanawi ini. Kemudian Inak ini menyampaikan kepada bapaknya dan ketika Aba Mursid ini datang kepada keluarganya ternyata dipukulin Aba Mursid. Karena ternyata keluarganya tidak merestui. Akan tapi Aba Mursid kemudian menyampaikan kepada Inak, saya akan minta petunjuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kemudian setelah selesai tugasnya di Mekah, pulang ke Madinah, nyampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasul, saya masih cinta dengan seorang kaum Quraisy musyrikah namanya Inak. Kemudian turunlah ayat ini, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah engkau, ini nafi, ini betul-betul larangan berat. Jangan sekali-kali engkau menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min. Sampai mereka itu beriman. Maksudnya apa? Sampai mereka itu beriman, ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Sampai betul-betul mereka itu masuk ke dalam Islam, menjalankan Islam dengan baik, mendapatkan ajaran Islam dengan baik, dan keislaman mereka betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena menikah. Karena sekarang harus hati-hati, orang akan menjalankan, menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan pujaan hatinya. Dan hati-hati ketika ini larangan, betul-betul larangan yang akan dijelaskan nanti pada akhir ayat ini. Ketika seseorang itu bisa terbuai dengan cinta, kan love is blind. Karena cinta itu betul-betul bisa membutakan. Ketika orang itu masuk ke dalam Islam demi cinta, hati-hati. Ketika suatu hari nanti dia akan menarik pasangannya itu untuk masuk ke dalam agamanya. Karena tidak hatta yu'min, tidak betul-betul iman. Makanya kalau nanti di antara keluarga kita ada mendapatkan seperti ini, diharuskan untuk betul-betul dia belajar Islam dulu. Jangan langsung dinikahi, jangan asal bilang asyhadu alla ilaha illallah, oke besok nikah, tidak. Harus belajar dulu Islam, harus sholat dulu. Kalau laki-laki hitan dulu. Emang enak di hitan? Ya, kita aja kapok nggak mau 2 kali ya Pak ya? Iya, nggak mau kita 2 kali. Emang enak. Udah nggak bisa Ustadz. Iya, harus betul-betul menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar. Setelah itu baru dinikahi. Kalau bila perlu ada verifikasi keislamannya. Itu karena orang-orang yang musyrik ini itu jauh lebih hina daripada orang wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin wala a'jabatkum. Budak sahaya yang hitam legam, pokoknya ini, akan tetapi dia jauh lebih baik daripada orang musyrik tadi yang lebih cantik, lebih kaya, lebih baik dan sebagainya. Karena apa yang di sini lihat adalah keimanan. Ini yang terpenting. Karena kita menikah itu bukan karena kita hanya menyampaikan nafsu biologis kita, tidak. Tapi betul-betul harus menjaga keimanan, itu yang penting. Makanya dalam Islam itu ada 5 hal yang perlu dijaga. Ada namanya maqasidus syariah, khamsah. 1, hifzuddin. Jadi syariat ini semuanya bertujuan untuk menjaga, melestarikan agama ini. Kemudian hifzul akal. Makanya kita tidak boleh itu namanya mukhadarat, obat-obatan, karena akan merusak akal. Kemudian hifzul mal. Kenapa disarankan harus ada apa? Harus ada zakat, sedekah, karena dalam rangka untuk menjaga harta benda kita. Karena kalau kita pelit, ada yang nyolong harta kita, dibiarin. Colong. Hartanya emang orangnya pelit banget itu kan begitu. Kemudian ada juga hifzul nasal. Menjaga keturunan. Nah ini
Menjaga keturunan itu salah satu dari 5 pokok ajaran Islam. Maka dari itu disinilah keimanan sangat penting. Kalau ibu bapaknya berbeda agama, kita bisa bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anaknya tentang keislaman. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya tentang agama Islam. Begitu pula laki-laki tidak boleh menikahi, begitu pula perempuan tidak boleh menikahi kaum musyrik. Karena hamba sahaya, orang-orang yang itu jauh lebih baik daripada orang mereka yang laki-laki yang perempuan yang lebih ganteng atau laki-laki yang lebih ganteng. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang mau bertanya? Ada ibu? Iya, Fadil, silakan lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marini dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Mau menanyakan Pak Ustadz, bila jodoh adalah takdir Allah, lalu bagaimana nasib orang yang menikah beda agama? Terus apakah itu merupakan takdir Allah juga? Nah, gitu. Sedangkan Allah melarangnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ini luar biasa ini. Luar biasa loh. Kalau memang jodoh takdir kita adalah menikah dengan orang beda agama ya. Ya ini jodoh kita ke sana, apakah ini takdir dari Allah? Ini luar biasa pertanyaan. Luar biasa ini. Saya bingung Ngeri jawabannya. sedap ini ngejawabnya ini. Tapi Ustaz, sebelum Ustaz ngejawab ke sana Ustaz, mungkin bisa dipertajam juga ya. Artinya pertanyaan tadi juga mengenai pernikahan beda agama, bukankah ada ya pendapat dari beberapa mazhab ya di dalam Islam dari 4 mazhab ya, dari Syafi'i, Hambali, Maliki, di antara keempat mazhab itu ada yang membolehkan menikah dengan ahlul kitab. Bahkan di surah Al-Maidah isyarat itu ada gitu. Ini khususnya buat laki-laki dengan perempuan. Ya. Silakan Ustaz, mungkin bisa dijelaskan berkaitan juga dengan takdir tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab. Ada 2 hal yang akan saya jelaskan di sini. Pertama tentang takdir dan qada dan takdir. Yang harus kita pahami dengan qada dan takdir itu adalah pertama, Allah memang telah menyiapkan kejadian untuk kita. Kejadiannya apa? Menikah. Itu semuanya Allah sudah qada, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya dengan siapa itu kemudian jadi pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah siapkan kebaikan dan keburukan, tinggal kita mau memilih yang mana. Saya sangat yakin di antara pilihan-pilihan jodoh itu tidak semuanya itu non muslim, pasti ada yang muslim. Tapi karena yang non muslim ini lebih potensial, mungkin bisa jadi saya kesini padahal tidak. Padahal dia sebetulnya bisa memilih dengan yang lain karena hawa nafsu kemudian yang berbicara. Pada akhirnya dia kemudian melegalkan pendapat dia dengan alasan hak asasi dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Pilihan kita untuk menentukan apa yang kita ambil itu adalah jatuh kepada kita. Itulah makanya kita dikatakan makhluk yang paling luar biasa. Ya Bu ya. Itu. Yang kedua tentang bagaimana menikah dengan ahlul kitab. Ada yang mengatakan pendapat ini lanjutan, saya nggak baca semua karena ini waktu gitu ya. Qil di sini bahwa ayat ini adalah menasakh, menghilangkan hukum yang membolehkan menikah dengan ahlul kitab. Karena pengertian musyrik. Karena pengertian musyrik itu adalah orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan tidak menjadikan Nabi sebagai nabinya. Sementara ahlul kitab seperti itu. Bagaimana kata di sini mengatakan, bagaimana kita mengatakan kepada orang yang tidak mengatakan Allah Tuhannya dan kemudian Nabi Muhammad itu bukan nabinya mengatakan bukan musyrik? Ya pasti sama dengan itu. Nah itu, ini mengatakan istilahnya menurut pendapat yang bahwa musyrik itu termasuk ahlul kitab. Nah kita lebih baik kita mengambil yang apalagi sekarang tentang ahli kitab yang ada sekarang itu sudah
sudah tidak bisa lagi, tidak akan sesuai lagi dengan mungkin yang dulu-dulu ya mungkin, tapi sekarang sudah tidak. Maka lebih baik, nah ini kadang hal seperti ini kemudian suka dijadikan alasan. Nah begitu, sudah jelas sekarang bahwa ahlul kitab sama dengan musyrik. Iya, Seperti itu dalam hal pernikahan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Baik, temanya agak berat nih sekarang ya. Sampai ibu-ibu jadi pada mikir. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita senantiasa dalam kebaikan. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustadz Awaludin atas ilmunya. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sama-sama kita mendengarkan pembacaan surah Al-Isra ayat 32. Dan ayat tadi menjadi pembuka dari tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Ya, dengan tema larangan mempersulit pernikahan. Dan itu mari sama-sama kita simak tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Hasbi As-Siddiq. Silakan Ustadz Fadl. Terima kasih sahabat dan guru saya, Ustadz David. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia, apa kabar? Baik semua? Ininya baik juga? Pembaca, baik ininya juga? Kang David, gimana ininya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma? Tema kali ini adalah larangan untuk mempersulit pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dibaca oleh qari'ah kita yang sangat luar biasa, surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Saya bacakan lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah.
Kang David, Korea, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Cahayati Indonesia di seluruh penjuru Indonesia dan yang berada di Masjid Al-Muhajirin. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk memakai kata larangan wala yaznun atau wala taznun. Jangan kalian berzina. Ini keren luar biasa ayat. Kalau tidak Al-Quran gak begini tuh. Janganlah kamu berzina. Tetapi yang Allah inginkan, yang Al-Quran inginkan adalah wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang teramat sangat menjijikkan. 1, 2, 3. Menjijik. Siapa yang bilang? Allah. Yang kedua, wasa'asabila. Sejelek-jelek, seburuk-buruknya jalan. Maka pendekatan-pendekatan atau arahan-arahan yang mendekatkan kepada zina oleh Islam ditutup. Wala taqrabuz zina. Inilah perbuatan dosa yang teramat sangat banyak dilakukan di muka bumi ini. Perbuatan zina. Untung ada Muharram kita tahun baru ya. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus ibadah dengan amal yang berguna. Ngok-ngek gitu. Karenanya ibu bapak, pemirsa Cahayati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan bagi ibu, bagi bapak-bapak yang mempunyai anak-anak dilarang keras untuk menyulitkan pernikahan. Bukan memurahkan nih. Dilarang untuk menyulitkan pernikahan, terutama di pihak pengantin atau calon mempelai pria. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yuridullahu bikumul yusr. Yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau kita mempermudah semua urusan-urusan orang yang beriman. Nih, kalau kita nih memudahkan urusan-urusan orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin dong, Bu. Amin. Lunas hutangnya, amin dong, Bu. Pergi umroh, haji, amin dong, Bu. Kontrakannya tambah dari 10 jadi 100, amin. 100 jadi 200, amin. Ilmunya dimudahkan. Mudahkan semua urusan termasuk acara mau kita menikahkan anak. Jangan ketika nanti ada datang anak laki-laki datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Haji gitu. Apa kabar? Saya mau nikah sama anaknya Pak Haji. Sini. Kamu sudah punya apa? Sudah punya Robicon? Sudah punya Alphard? Berapa gajinya sebulan? Viro. Kerja di mana? Ya. Karenanya bagi orang-orang yang mau menikah ini maju aja. Sekalipun belum punya gawean yang tetap, masih serabutan. Asal yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara. Iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Kalau anak muda-mudi itu maju melangsungkan pernikahan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum punya pekerjaan, nanti Allah kasih pekerjaan. Dalam keadaan belum punya rumah, nanti Allah Subhanahu wa taala kasih rumah. Dalam keadaan belum punya
kemudian motornya, mobilnya dan lain sebagainya. Nanti Allah Subhanahu wa taala kasih. Maka ini penyebab utama mengapa perzinahan itu merebak kemana-mana, karena salah satunya dipersulit di urusan pernikahan. Ya, maka kita nih orang tua semestinya kalau ada di antara orang tua yang kemudian anaknya sudah cocok ya, kemudian baik agamanya, kemudian akhlaknya, kemudian dipersulit, mesti harus punya rumah dulu, mesti harus pekerjaan dulu, mesti harus punya mobil dulu, maka orang tua ikut kecipratan dosa kalau si anak muda-mudi ini atau anak kita ini berzina. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Iya. Nah, tadi larangan untuk mempersulit pernikahan. Tapi kan kalau ngomong tradisi ya Bu ya, di Indonesia tuh yang namanya mahar perempuan juga ya boleh-boleh aja minta banyak ya, boleh ya Bu ya, boleh ya, Iya, boleh iya, kan, iya. minta banyak boleh kan ya, gitu. Mungkin ada juga sebelum saya nanya, ada yang mau nanya nggak? Saya udah gatel aja mau nanya. Iya, Silakan Bapak. Oh, bapaknya deh, silakan Pak, silakan. Oh, ada 10.000 yang mau nanya, silakan. Nanyanya jangan yang susah-susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Mengenai kajian tadi tentang mahar ya. Bagaimana menurut pandangan Islam terhadap budaya di Indonesia tentang mahar tersebut yang kerap menyulitkan pasangan untuk bisa menikah karena tidak mempunyai uang untuk mahar tersebut. Mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Dikredit aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya nggak usah nanya Ustadz, pertanyaannya udah sama. Iya. Gimana nih kalau misalnya kasih mahar yang ya ibarat cenderung memberatkan lah. Walaupun mungkin ya kan perempuan juga punya hak dong. Ya Ibu-ibu sudah nyot doang, boleh. Ya Bu ya, boleh ya Bu ya. Boleh kata Ibu. Tuh, boleh kata Ibu. Iya. Silakan Ustadz dijawab Ustadz. Iya, boleh nggak ibu-ibu kalau minta mahar sama yayang bestinya boleh? Boleh, ya kan? Nah, Mas tuh kakang cinta sama saya, buktikan cintamu gitu. Salah satu membuktikan cinta tuh dengan pemberian mahar, ya kan? Boleh saja, Yang tidak boleh, yang menjadi catatannya adalah jangan sampai permintaan mahar kita itu menyulitkan laki-laki atau calon suami. Kenapa? Mohon maaf nih, Ustadz David, Qori'ah, guru-guru saya, Ustadz Agung, kemudian jamaah semua. Jadi ternyata ada salah satu setan namanya itu setan A'war. Setan apa Bu? Tuh 2 3. Tuh 2 3. Setan A'war ini adalah setan yang dia menghalang-halangi anak muda-mudi yang mau menikah. Kedua, tugas setan daripada setan A'war ini adalah, mohon maaf sekali ya, kita di masjid insya Allah sudah pada dewasa semua, itu tugasnya niufin atau kipas-kipasin ya, perempuan yang punya kemaluan dan perempuan dan kemaluan laki-laki dan perempuan dikipas-kipasin supaya apa? Supaya terjadi perzinahan. Karenanya mari kita tutup pintu ini. Tutup pintu ini. Jadi nanti kalau mau minta mahar silahkan minta mahar, tapi pastikan minta maharnya yang memudahkan. Sekali lagi, bukan memurahkan tapi memudahkan kesanggupan pihak suaminya begitu. Maka cari suami itu pasti dia yang kalau subuh tuh udah standby di masjid. Kenapa subuh standby di masjid? Allah aja dijagain, apalagi anak kita gitu. Kang David. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita setelah ini akan belajar membaca Quran lagi, mengingat lagi cara baca Quran kita bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. Iya. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا
يبلغنا أمانينا ويحيي مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت Naik bus dari Kampung Melayu ke Pulau Samosir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngajir. Berkibar jilbabmu anggun di wajah sekilas senyummu menambah. Alah, belesak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya nggak kompak sih. Ya. Nanti kalau jawabnya kompak mudah-mudahan suaminya nambah. Amin. Yang kenceng kenapa? Nambah ganteng. Oh. Nambah ganteng. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat insyaallah Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar bareng-bareng, tentunya kita akan sapa terlebih dahulu, yaitu saya tidak sendirian, tentunya ada yang nemenin. Profesor Dr. Kiai Haji David Khalid. Alhamdulillah. Kumaha Rama? Alhamdulillah sehat. Priwe kabare? Ape. Kif halak? Bakhair, Masya Allah. What's your name? David. What is your name? My name is Ngacir. Where do you live? Dari sana. Kita nggak berdua. Kita nggak berdua. Ada siapa? Itu yang saya maksud. Apa? Ada sebelah. Mau kita sapa dulu yuk. Siapa ini sekarang? Burung jelantik ada di Cilacap. Cakep. Yang cantik pokoknya mantap gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengannya siapa Neng? Tiara. Tiara. Piano. Oh piano. Piano ya Bu ya? Piano. Mari kita piano. Bukan gitu. Tiara, sini dong begitu. Allah. Ini dari majelis taklim mana? Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya Allah, tersibu malu. Ya, sebelum kita pemirsa kita belajar bareng-bareng tentunya akan dibacain yaitu surah Ar-Rahman ayat 39 apaan? Ya begitulah kira-kira. 39. Ya, silakan Mbak Tiara bacain surah Ar-Rahman yaitu ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayawma idzil la yus'alu an zambihi insu wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim, Masya Allah. Mama. 1, 2, 3. Mantap. Kalau bapaknya nggak tahu. Papa. Itu kalau di dalam seni baca Al-Quran itu bacaan ros, bacaan soba ya, bacaan soba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Tuh 2, 3. Bang David. Ya Kiai. Pertama lagunya pas. Ya. Yang ketiga agak mirip-mirip. Yang terakhir bebas. Ya Allah. Pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kepengen masuk surga enggak? Mau sekarang mau besok? Bener nawarin ya? Ini mau ngomong sekarang, takut pulang innalillahi. Ya Allah, maaf Tiara ya. Ini biasa bercanda Tiara. Ya Allah. Fayauma idzil. Di sini ada wawu mati ketika bukan diiringi oleh harokat domah, maka itu dibaca madlin. Understand? Yes. Ini Yesus paham apa kagak sih? Madlin. Benar ya. Terus kemudian di sini ada tanwin ketemu lam. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan begini. Wadghim bila hunati mila miwara wal qalbu'in dabai mimman dzukira. Di situ kan ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharu idghamu ma'al hunati au bi ghariha wal qalbu wal ikhfar wa understand? Yeah. Udah yes aja biar cepet. Iya. Nah, tanwin ketemu lam. Hukum idgham bila huna hurufnya ada laro. Lari. Iya lamro iya, Bu. Maksudnya biar gampang di-up. Lam understand? Yes. Terus. Zambi ya. Di sini nun mati ketemu ikhfa, huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 5. Apal, Bu? Alah boro-boro ngapalin lakinya aja lupa. Orang lakinya suaranya apa? Namanya panjang banget. Namanya panjang bener. Namanya siapa? Misroil. Ntar begitu namu sama orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Israel. Masya Allah. Nun masih ketemu dal. Dibaca artinya transfer. Kelihatan tapi nggak kelihatan. Paham nggak maksudnya? Iya, samar-samar ya. Emang kita samar. Bahasanya remeng-remeng kali gitu. Ya, geremeng-geremeng ya. Allah. Emang geremeng-geremeng bahasa apa sih? Gak tahu apa. Ada aja geremeng-geremeng ya. Remeng-remeng. Non mati ketemu ba dibaca laba.
Ini kalau tahu aslinya, ini kalau waktu saya sekolah di Madrasah begini nih. Madrasah. Yang ngomong siapa sih? Iya. Iya. Nih. Madrasah. Qolaba yuqallibu taqliban taqlibatan taqlaban taqlaban muqallaban muqallibun muqallabun. Ini kenapa guyu? Dulu waktu saya sekolah di situ, Bu. Begitu belajarnya, makanya banyak penafsiran yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Paham nggak? Paham. Ada yang mengartikan pakai fi'il amar, ada yang pakai fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari. Ada bentuk past tense, continuous tense, past continuous tense. Understand? Yes. Begitu. Ya Allah. Dan dikit-dikit little I can ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini ada ha, domir laki-laki. Nah, ketika domir ha, mad silah ketemu hamzah di dalam dua kata, itu namanya mad silah tawilah. Apa, Bu? Apa, Pak? Mad silah tawilah. Bapak yang senang tawil apa yang tol? Kan tol panjang ya. Bahasa Arab kan tawil. Oh iya, tawil. Terus kemudian tanwin ketemu wawu, dibaca idgham bi. Idgham bi. Masuk berdeng. Masuk berdeng. Kalau udah masuk bunyi. Gitu ya. Ini apa sih maksudnya, Bu? Ya kalau udah masuk kan bunyi. Berdengung maksudnya. Masya Allah. Begitu ya. Kan masuk, dengung. Kalau idgham bil gunah tadi yang pertama adalah masuk tanpa berdeng. Langsung masuk. Jadi apa namanya? Yauma idzil langsung. Enggak yauma idzil, enggak bisa begitu. Ya, gitu. Wala janah di sini termasuk mad wajib. Mad arid apa mad wajib? Apa nih? Oh ya, yeah. Mad ngarid di sukun. Walaupun di sini ada tasdid ya, tetap di sini bacaan tetap ghunah, kemudian dipanjangkan dulu baru dimasukkan ke dalam bacaan ghun. Wa ghunnatun qajabuha abada fil mimi wa nuni idza masyud. Masyud. Dimbai. Masyud tidak. Kalau ada mim dan nun bertasdid wajib dibaca dengong. Itu saja. Ibu Roliyah, ibu marfu'ah. Cakep. Ada ibu Waliem. Ada juga ibu Saritem. Cakep. Itu nama-nama orang kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, makasih ya ilmunya. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf ya kalau bercanda yang ini. Tapi kan seger ya. Ya, jadi ingat-ingat lagi pelajaran cara baca Qur'annya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang paling penting adalah membaca Qur'an setiap hari. Ya, walaupun hanya beberapa ayat, syukur-syukur bisa 1 juz 1 hari. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Buat Anda yang ada di rumah, ayo. Jangan kemana-mana, setelah ini kita berdoa bersama. Semoga Allah ijabah doa kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughli wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihil 'azim.
Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa limasyayikhina wa liasatidina wa liman dakhala wajibati alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ja'al tajamu'ana hadha tajamu'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fi qulubina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin ghaira khazaya wa la maftunin. Allahumma ya Rabbana, kami berterima kasih padamu ya Allah atas semua pemimpin-pemimpin kami yang betul-betul menjaga akidah ini ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka hidayah untuk terus mensyiarkan Islam agama ini di muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita membahas sebuah tema yang saat ini sedang hangat, yaitu mengenai pernikahan beda agama. Semoga dengan kita menyimak apa yang disampaikan guru-guru kita, kita benar-benar bisa memahami di mana letak kebaikan dari pernikahan sesama agama. Artinya kita dalam umat Islam sesama umat Islam, dengan agama yang lain dengan mereka juga sendiri. Artinya apa? Karena pernikahan menjadi ibadah pada saat ada imam dan makmumnya. Imamnya yang mengajarkan menuju ke surganya Allah dengan satu arahnya, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu hukum dan aturan, sehingga kita bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menghitung pernikahan ini sebagai ibadah lillahi ta'ala dan bisa dipertemukan di dalam surganya Allah kelak. Saya David Halik undur diri, semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu